Pernah nggak sih, Anda tinggal di sebuah komplek perumahan atau mungkin apartemen, tapi suasananya kok kaku banget kayak di kantor? Kalau iya, Anda nggak sendirian. Ini adalah gesekan yang sering banget terjadi waktu logika korporasi yang serba efisien dipaksakan masuk ke dalam kehidupan sosial kita. Nah, di sini kita bakal bedah tuntas kenapa pendekatan kayak gitu seringnya malah gagal total. Coba deh, bayangin sejenak, rapat RT atau RW yang harusnya jadi ajang kumpul, ngobrol santai, malah rasanya kayak lagi dengerin presentasi target kuartalan. Satu arah, kaku, dan isinya cuma ngomongin efisiensi, efisiensi, efisiensi. Kalau ini kedengeran familiar banget, tenang. Fenomena inilah yang mau kita telusuri sama-sama. Oke, ini dia peta perjalanan kita kali ini. Pertama, kita bedain dulu apa itu DNA korporasi sama DNA komunitas. Terus, kita nyelam lebih dalam kenapa gaya korporat sering ditolak mentah-mentah. Kita juga bakal lihat pertarungan antara dua cara berpikir, efisiensi lawan empati. Setelah itu, ada panduan praktis buat para pemimpin komunitas, dan kita tutup dengan hal yang paling berharga, kepercayaan. Oke, kita mulai dari fondasinya dulu ya. Biar ngerti masalahnya, kita harus sadar betul kalau perusahaan dan komunitas itu ya dua ekosistem yang beda banget cara kerjanya. Coba deh lihat perbedaannya. Jauh banget kan? Perusahaan itu strukturnya vertikal. Ada atasan, ada bawahan. Semuanya lari ngejar target dan tentu saja profit. Nah, di sisi lain, komunitas yang sehat itu sifatnya horizontal. Semua setara. Keputusan itu lahir dari obrolan bareng, dari mufakat. Dan tujuannya, ya buat kebersamaan. Beda total kan? Nah, yang menarik ternyata udah ada loh sosiolog klasik namanya Ferdinand Tönnies yang memetakan ini dari zaman dulu. Dia menyebut komunitas yang hangat, akrab, dan penuh rasa kekeluargaan itu sebagai Gemeinschaft. Sementara itu, organisasi formal yang dingin, rasional, kayak perusahaan, dia sebut Gesellschaft. Nah, akar masalahnya ya ini, kita mencoba memaksakan cara kerja Gesellschaft ke dalam sebuah Gemeinschaft. Hasilnya, ya jelas pasti ada penolakan. Sekarang kita gali lebih dalam lagi. Kenapa sih warga sering banget menolak gaya kepemimpinan yang ngantor banget ini? Jawabannya sebenarnya simpel, karena kita ini berurusan sama manusia, bukan mesin. Ini nih, contoh yang sering banget kejadian. Aturan parkir baru mungkin kalau dipikir-pikir sangat logis dan efisien. Tapi, masalahnya adalah ketika itu diterapkan secara sepihak, dari atas ke bawah tanpa ngajak ngobrol. Pesan yang diterima warga itu bukan lagi soal efisiensi, tapi suara Anda nggak penting. Jadi ini bukan soal aturannya, tapi soal hilangnya rasa saling menghargai dalam prosesnya. Jadi, ini dia poin-poin krusialnya. Pendekatan korporat sering dianggap otoriter karena ruang buat partisipasi seolah ditutup rapat. Perasaan warga, dinamika emosi, semua diabaikan. Ada sosiolog namanya Gerd Hofstede yang punya istilah keren buat ini. Jarak kekuasaan atau power distance. Jarak antara manajer dan staf di kantor mungkin wajar, tapi kalau ada jarak antara ketua RT sama tetangganya sendiri, wah, itu rasanya aneh dan malah bikin tembok yang nggak perlu. Dan inilah inti dari semua ini. Tetangga kita itu bukan sumber daya manusia atau unit kerja yang produktivitasnya bisa dioptimalkan. Mereka itu individu yang utuh, punya cerita, punya perasaan, dan punya kebutuhan dasar untuk merasa didengar dan dianggap berharga. Pendekatan yang terlalu mekanis dan dingin gak akan pernah bisa memenuhi kebutuhan fundamental ini. Sekarang, yuk kita bedah mesin yang ada di kepala kita. Di balik semua konflik ini, sebetulnya ada pertarungan antara dua jenis cara berpikir, atau dua jenis rasionalitas. Yang pertama, namanya rasionalitas instrumental. Anggap aja ini adalah sistem operasinya dunia korporat. Pertanyaan utamanya itu selalu, gimana cara tercepat, termurah, dan paling efektif buat mencapai tujuan X. Semuanya diukur dari hasil, efisiensi, dan kontrol. Titik. Nah, lawannya adalah rasionalitas komunikatif. Ini konsep dari filsuf Jürgen Habermas. Di sini, yang paling penting itu bukan hasil tercepat, tapi proses dialognya untuk mencapai pemahaman bersama. Logikanya bukan lagi efisiensi, tapi partisipasi, empati, dan ujung-ujungnya kepercayaan. Inilah bahasa aslinya sebuah komunitas. Oke, cukup teorinya. Sekarang, gimana cara kita mempraktekannya? Anggap aja bagian ini semacam panduan praktis buat para pemimpin komunitas, entah itu ketua RT, RW, atau pengurus apartemen, untuk membangun jembatan komunikasi, bukan malah membangun tembok kekuasaan. Formulanya sebetulnya simpel banget, tapi butuh kesabaran. Pertama, dengarkan dulu, tahan godaan untuk langsung kasih solusi atau instruksi. Kedua, ubah peran Anda dari seorang direktur jadi fasilitator.
Tugas Anda bukan lagi ngasih perintah, tapi memastikan semua suara bisa terdengar. Ketiga, dan ini penting banget, selalu jelaskan kenapanya di balik setiap keputusan. Transparansi itu kunci. Ini soal pergeseran pola pikir yang fundamental banget. Kita harus berhenti berpikir gimana caranya menyelesaikan masalah secepat mungkin. Sebaliknya, kita harus mulai berpikir gimana cara membangun fondasi kerjasama yang kuat untuk jangka panjang. Anggap saja setiap keputusan itu adalah investasi pada hubungan antar warga. Dan kita sampai di bagian terakhir, bagian yang paling fundamental. Apa sih modal terbesar dalam sebuah komunitas? Bukan uang iuran, kas, atau fasilitas yang mewah loh, tapi sesuatu yang nggak kelihatan, kepercayaan. Ilmuwan politik Robert Putnam menyebutnya modal sosial. Inilah semacam perekat tak kasat mata yang bikin komunitas itu bisa berfungsi. Isinya itu kepercayaan, gotong royong, dan rasa saling memiliki. Nah, setiap kali gaya manajemen korporat yang dingin dan top-down itu diterapkan, modal sosial ini terkikis sedikit demi sedikit. Lama-lama, komunitas itu cuma jadi sekumpulan individu yang saling asing satu sama lain. Sebagai penutup, coba deh kita semua renungkan pertanyaan ini. Kita sebetulnya mau membangun komunitas yang seperti apa? Apakah sebuah mesin yang berjalan super efisien tapi tanpa jiwa? Atau sebuah rumah yang hidup, yang mungkin prosesnya lebih lambat, tapi terasa hangat karena dipenuhi empati dan rasa memiliki? Jawabannya ada di cara kita berinteraksi satu sama lain setiap hari.